Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan kelas A dan B. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah salah satu materi pokok yang keberadaannya sangat penting dalam mengkaji persoalan-persoalan agraria. Karena apa? Karena uh, konsep ini yang melatar belakangi negara melakukan upaya-upaya dalam rangka mengakses atau melakukan proses pemanfaatan SDA sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi poinnya di situ. Saya izin share screen terlebih dahulu, jadi supaya kita lebih mudah lagi untuk melihat konsep yang saya maksud tadi. Konsep tersebut yaitu konsep verclaring. Bisa dilihat di layar, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Belum, Pak. Oke, ini lagunya siapa ini? Mas Bambang. Mik. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti materinya saya bagikan, saya jelaskan tentang konsep yang saya maksud. Nanti saya share ke WA ya, sambil dibantu untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Sebentar, saya share ke WA teman-teman. Sepertinya ada sedikit gangguan, jadi saya nggak bisa share screen. Saya bagikan ke teman-teman ya materinya. Nanti kita sambil diskusi sambil baca materinya.
Oke, sebentar. Mohon nanti dibagi ke teman-temannya yang lain ya, supaya semuanya dapat materinya. Sambil menunggu teman-teman yang belum join. Ini sudah 30, berarti sekitar kurang 1 atau 2 lagi teman-teman yang belum bergabung. Sudah dapat salinannya dari teman-teman kalian yang dibagikan? Belum, Pak. Sebentar, sepertinya sudah masuk. Belum, Pak. Coba dicek lagi WA-nya.
Oke, untuk teman-teman yang sudah saya bagikan, tolong di-share di grup ya. Materinya tidak banyak, cuma 2. Maksudnya cuma 2 slide yang saya sebutkan tadi. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang biang kerok dari kebijakan agraria yang membuat persoalan-persoalan agraria itu menjadi rumit dan tidak bisa diurai karena banyaknya kepentingan dan juga paradigma yang keliru tentang pengelolaan sumber daya alam oleh negara yang kemudian dimanfaatkan secara berlebih-lebihan dan juga inkonsistensi dari pemerintah. Jadi teman-teman bisa melihat pada slide yang sudah saya bagikan. Di situ ada yang namanya asas domain flood clearing. Ini konsep penguasaan negara terhadap kekayaan alam atau juga yang dimaksud dengan pengelolaan aset secara besar-besaran untuk kesejahteraan masyarakat. Itu konsep idealnya seperti itu. Namun penguasaan oleh negara atas sumber-sumber agraria seperti konsep yang tertuang dalam konstitusi pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemberian kuasa dari bangsa Indonesia kepada negara sebagai organisasi tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, pemberian kuasa ini untuk menguasai sumber daya agraria untuk kepentingan pemberi kuasa itu, yaitu rakyat Indonesia dengan tujuan supaya dapat menciptakan kemakmuran, kesejahteraan secara luas. Jadi yang diberi mandat itu pemerintah. Nah, pemerintah itu diperbolehkan untuk menguasai, mengelola sumber daya, baik bumi, air, kekayaan alam yang lain untuk kepentingan masyarakat, untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Namun banyak yang disalahgunakan. Konsep tersebut merupakan konsep yang ideal sebenarnya, namun menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara elit. Tempo hari saya sudah menjelaskan tentang segitiga kekuasaan, di mana di situ ada pemerintah, ada rakyat, ada swasta yang semuanya itu saling terikat dan saling mempengaruhi. Ketika pengusaha itu mempengaruhi penguasa, logika penguasa jadi berubah gitu. Jadi banyak logika-logika bisnis dan lain sebagainya. Konsep penguasaan oleh negara ini atau yang disebut the state's right of disposal. Jadi konstitusi sendiri tidak memberikan pengertian yang tegas tentang bagaimana hak menguasai negara itu. Jadi tidak diuraikan secara jelas, detail bagaimana tahapan, proses, dan juga mekanisme dalam menjalankan penguasaan yang dilakukan oleh negara sebagai perwakilan masyarakat. Nah, itu yang jadi persoalan selama ini. Kebijakan-kebijakan yang muncul yang mengatasnamakan negara untuk kemakmuran rakyat dan lain sebagainya, itulah
yang jadi poin penting dari persoalan-persoalan agraria yang terjadi. Kemudian dalam domain fake clearing itu ada sesuatu yang menarik, yaitu berkaitan dengan pernyataan kepemilikan. Dengan tidak mengurangi berlakuannya ketentuan dalam perundang-undangan, di situ tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan secara kepemilikannya, maka itu menjadi domain negara. Jadi semua sumber daya alam ketika itu tidak bisa menunjukkan egindomnya atau tidak bisa menunjukkan milik kepemilikannya, maka itu diklaim oleh negara sebagai salah satu aset yang dimiliki. Jadi itu yang membuat kebijakan hukum agraria itu banyak menimbulkan persoalan, karena konsep domain fake clearing dengan poin penting yang ada di dalamnya, yaitu pernyataan kepemilikan itu tadi. Nah, itu gambarannya tentang persoalan-persoalan agraria yang muncul di Indonesia. Jadi poin ini merupakan salah satu poin penting di mana negara menguasai teknologi, menguasai kewenangan, memiliki kewenangan menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, dan digunakan dengan cara penafsiran yang agak berbahaya gitu, karena adanya hak kepemilikan itu tadi. Sehingga asumsi dari negara itu semuanya bisa diperoleh oleh negara. Yang jadi persoalan bukan negaranya, tapi kebijakan dari negara itu tadi. Ketika membuat kebijakan atas dasar ini, maka eksploitasi dan lain sebagainya bisa saja menjadi sah, halal secara hukum. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran tentang asas domain fake clearing. Jadi asas tentang kepemilikan. Dengan logika sederhananya yang tadi saya sampaikan, ketika pribadi, perusahaan atau swasta tidak bisa membuktikan kepemilikannya, egendomnya, maka itu akan jadi persoalan, karena itu akan diklaim oleh negara. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, mungkin diskusi pada pagi ini saya awali dengan konsep fake clearing itu tadi. Monggo teman-teman yang mungkin punya gambaran, punya pendapat, atau punya cerita, silahkan bisa kita diskusikan bersama. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang belum paham juga, nanti kita bisa ulas lagi. Ya Pak, saya ingin tanya Pak. Silakan. Ya, bagaimana jika pemerintah atas kepemilikan agraria tersebut menyalahgunakan kebijakan yang dimiliki untuk mengalih fungsikan lahan yang ada, Pak? Oke, jadi itu mengalih fungsikan lahan itu salah satu Oke, jadi salah satu pengalih fungsian lahan itu salah satu dari efek kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dengan asumsi bahwa pemerintah punya hak untuk mengelola SDA, air, udara, tanah, untuk sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Nah, itu jadi salah satu hal yang
bisa menciptakan itu tadi alih fungsi lahan, terus kemudian pemanfaatan sumber-sumber yang sebenarnya bisa juga dikelola oleh pemerintah daerah atau dikelola oleh pemerintah desa, sehingga tidak perlu diurusi oleh pemerintah pusat, sehingga perkembangannya akan menimbulkan banyak gesekan, banyak konflik, baik di level masyarakat maupun juga di tingkat pemerintah. Jadi atas dasar asas tersebut kemudian pemerintah bisa melakukan berbagai macam cara yang bisa memunculkan konflik gitu di tataran masyarakat. Ketika terjadi konflik, terjadi persoalan, berarti pemerintah tidak bijaksana dalam melakukan penafsiran atas fungsinya sendiri gitu. Jadi ada kalau di sistem demokrasi itu ada istilahnya mobokrasi. Jadi terlalu overload, terlalu kelebihan kekuasaan, sehingga jadi menyalahgunakan apa yang seharusnya bisa dikontrol. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat yang model segitiga kayak gini, nah di atas itu ada pemerintah, kemudian ada swasta, ada masyarakat. Nah, ini circle-nya harus saling mempengaruhi sebenarnya. Tidak boleh ada yang dominan. Kalau ada yang dominan maka akan bermasalah. Misalkan pihak swasta, logikanya pengusaha nanti akan mempengaruhi logika cara berpikir, cara bekerjanya dari birokrat, dari penguasa, dari yang punya kekuasaan, sehingga bisa dibayangkan orientasi pemerintahan itu seperti apa. Jadi gambarannya kayak gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Terkait, saya sering sekali melihat berita atau membaca berita terkait soal sengketa tanah adat. Apakah pemerintah itu bisa setuju ataupun tidak setujunya atas tanah adat itu seperti apa, Pak? Apa memang pokoknya ini milik pemerintah gitu, atau bisa tanah adat itu bisa diserahkan adat sendiri itu, Pak? Ya, jadi undang-undang UU PA itu sebenarnya sudah menjelaskan tentang posisi tanah adat atau hukum adat. Di sana ada hak yang harus dilindungi, yaitu hak ulayat. Bagaimana pemerintah bisa memposisikan diri, melihat kondisi. Kalau di amanat konstitusi itu kan sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 33 tadi yang saya sebutkan. Jadi itu harus dibarengi dengan kebijakan yang lebih spesifik lagi. Kalau ada aturan undang-undang yang lebih spesifik, maka yang umum itu nanti dinafikan. Istilahnya itu lex spesialis. Jadi pemerintah harus menggunakan itu gitu. Jadi kalau ada undang-undang yang lebih spesifik kayak undang-undang UU PA itu, berarti konstitusi itu harus luas istilahnya itu, sehingga bisa dieksplor dan dipilih kebijakan yang tepat. Itu harusnya lebih selektif lagi. Jadi kita bisa melihat dari undang-undang itu tadi bagaimana pemerintah harus melakukan membuat kebijakan yang relevan gitu. Jadi sudah diatur di Undang-Undang UU PA itu tentang hak ulayat. Jadi bagaimana mekanisme penggantian dan lain sebagainya. Seharusnya kalau itu dijalankan, saya rasa tidak ada konflik yang terjadi gitu. Mungkin yang lainnya, teman-teman yang lain.
Ya Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Oke. Ya, tadi kan ada segitiga ya Pak, atas pemerintah, swasta, dan masyarakat rakyat. Ya mungkin yang saya ingin tanyakan itu dengan adanya pembukaan lahan seperti hutan yang dibuat menjadi kebun kelapa sawit Pak, rakyat dari kegiatan tersebut mendapatkan keuntungan dari yang mana Pak? Yang sebagian mayoritas itu akan yang mendapatkan hasil lebih besar ke pemerintah dan swasta yang ada itu. Ya, jadi dengan asumsi yang dijelaskan tadi tentang domain declaring itu, penguasaan sebesar-besarnya sehingga dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip ya itu untuk alasan kemakmuran masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya alasan-alasan yang sifatnya klasik kalau itu hanya mementingkan segelintir elit lokal gitu ataupun stakeholder gitu, karena pembangunan yang tidak partisipatif, terus tidak komunikatif, itu juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat gitu. Karena masyarakat tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan kebijakan dan kemudian tidak ada impact yang besar terhadap masyarakat. Itu yang kemudian membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga banyak terjadi persoalan-persoalan karena yaitu tadi biaya biaya politiknya mungkin besar, supportnya dari penguasa itu, dari para bisnismen dan lain sebagainya, sehingga itu kemudian digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, biasanya seperti itu model yang digunakan. Cara mengatasi itu bagaimana? Ya kita harus selektif memilih kepala daerah, memilih anggota DPR dan lain sebagainya. Saya nggak bisa memberikan penjelasan detail. Ya, yang menurutmu baik ya itu pilih aja gitu. Menurut saya baik, mungkin menurutmu dari sisi yang lain tidak baik dan masih banyak kekurangan, ya itu pertimbanganmu seperti itu. Jadi kita harus mulai bisa untuk memilih dengan bijaksana gitu. Sehingga nanti dampaknya itu terhadap kebijakan yang dibuat itu tadi. Kita milihnya mungkin cuma 5 menit gitu, tapi efeknya mungkin 4 tahun, 8 tahun kemudian, dan seterusnya. Jadi disitulah keterkaitan antara kebijakan dengan elit-elit lokal yang ada gitu. Persoalan-persoalan yang muncul dan tenggelam di permukaannya seperti itu. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ingatkan lagi untuk presensinya ya, sesuai jam bisa dibuka simtiknya dan nanti bisa dilakukan absensinya. Silakan teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada, menurut saya sudah cukup ya. Materinya tidak usah panjang lebar. Yang penting nanti teman-teman bisa memahami itu. Oke, terima kasih pertemuannya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.